Bagaimana guru bisa bekerja dengan serius kalau kebutuhan sebulan nggak terpenuhi dari gaji bulanan? Benar nggak teman-teman? Ya kan sederhana. Ini yayasan kepengen Pak Dekan fokus, tapi gajinya separuh bulan. Kira-kira bisa fokus nggak? Nggak mungkin lah. Ya maka itu. Dengan gajinya diamankan, kesejahteraan diamankan, Pak Dekan fokus ngurusin fakultas. Itu sederhana sekali teman-teman. Nah ini republik ini harus serius soal guru. Tanda keseriusannya apa? Gurunya tidak terlantar. Tanda keseriusan itu. Gurunya dipikirin hidupnya. Kalau itu terjadi, baru kita bisa nuntut macam-macam dari guru. Harus A, B, C, D, F, G. Tapi kalau itu belum terpenuhi, sulit sekali. Saya ingin sampaikan, ini teman-teman, kelihatannya sederhana. Bagaimana kita bisa mengharapkan guru kita melakukan peran A, B, C, D, F, G kalau dia sendiri tidak merasa diurus oleh pemerintah atau institusi swasta yang mengurusinya. Jadi menurut saya ini mendasar sekali teman-teman. Kenapa saya katakan mendasar? Karena Indonesia telah mengalami peningkatan kesejahteraan yang amat serius. Kita ini satu dari 20 negara kekuatan ekonomi terbesar. Urutan kita nomor 16. Dengan kemampuan seperti itu, maka kita harus memandang pendidikan sebagai investasi. Dan kalau pendidikan sebagai investasi, maka pelaku terpenting dalam pendidikan harus mendapatkan investasi yang cukup. Siapa namanya? Ini logik sederhana. Ini beresin dulu nih. Lur, masih ingat patung bambu karya Anies Baswedan yang satu ini, Lur? Baru-baru ini terungkap fakta yang sangat mengejutkan, Lur. Ternyata, Lur, petani bambu yang dipesan oleh Anies Baswedan, Lur, katanya belum dibayar lunas, Lur, sebesar 14 juta rupiah, Lur. Dan juga, Lur, ada pengakuan dari kontraktor yang mengerjakannya, Lur, yang seharusnya dibayarkan 60 juta, Lur. Namun, Lur, cuma 25 juta saja, Lur. Wow, Lur, ini fakta yang konyol, Lur. Tahu kenapa nggak, Lur? Anggaran untuk pembuatan patung bambu itu, Lur, senilai 550 juta, Lur. Gimana, Lur? Menurut pendapat sampean, Lur? Ketik, Lur, di kolom komentar. Coba kita dengar kawan kita yang satu. Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Wapres Gibran untuk mewakili Indonesia di KTT G20. Cuman masalahnya, Gibran yang berangkat, tapi gue yang deg-degan. Jangan sampai pas di sana dianya malah bagi-bagi skincare ke peserta KTT G20. Semoga aja itu orang gak bikin malu nama Indonesia. Tapi buat jaga-jaga, kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin malu nama Indonesia. Oh sama, satu lagi. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Secara dia kan katanya lulusan luar negeri. Masa nggak bisa pakai bahasa Inggris? Anda bilang Gibran yang berangkat, gue yang deg-degan. Lucu Anda kawan. Kenapa juga kamu yang deg-degan coba? Apa hubungannya, apa urusannya Anda deg-degan kalau Gibran yang berangkat? Saudara enggak, gitu ya. Kawan enggak. Dan VT Anda ini kan sudah dijawab tuntas oleh Pak Gibran, ya kan? Jadi saya juga nggak perlu memberikan penjelasan tentang VT Anda ini karena sudah banyak juga kawan-kawan 58% saya yang sudah meng-counter VT ini dengan sangat baik. Justru yang ingin saya bahas bukan VT ini, tapi konten-konten kawan yang satu ini di banyak VT-nya. Umpama ini adalah pekerjaan, saya pastikan job desk kawan ini yang paling gampang sedunia. Tidak butuh sekolah untuk punya job desk seperti ini. Kenapa? Pekerjaan hanya menjelek-jelekkan orang. Pekerjaan hanya mencari salahnya orang, mencari kekurangan orang. Sampai dia nggak sadar kalau dirinya itu siapa dan yang sedang dijelek-jelekkannya itu sudah melambung tinggi. Kalau cuma menjelek-jelekkan orang kawan, saya pastikan saya tidak kalah hebat dari Anda. Saya serius. Saya bisa menjelek-jelekkan orang lebih hebat dari Anda. Jangankan orang. Emas batangan 24 karat pun bisa saya jelek-jelekkan. Nggak percaya? Kita coba. Nih emas batangan. Menurut saya emas batangan ini kurang estetik bentuknya. Nggak simetris, ya kan? Untuk barang semahal ini. Tulisannya pun nggak elegan sama sekali. Benda ini kawan terlalu lunak, terlalu gampang tergores. Warnanya juga kuning mencolok, sehingga orang jarang memakai ini untuk sebagai perhiasan. Orang lebih suka memakai emas 22 karat sebagai perhiasan karena tidak begitu mencolok. Jadi kalau dipakai kuningnya nggak norak banget gitu. Kawan,
Dan ketahuilah, seperti apapun saya menjelek-jelekkan emas ini, sama sekali tidak akan mempengaruhi kualitas value atau harganya. Bahkan semakin hari, semakin tahun akan semakin mahal harganya. Bahkan jika dibuang ke tong sampah sekalipun, orang akan berebut mengambilnya. Kawan, semoga Anda paham apa yang saya maksud dengan narasi tersebut. Dan justru saya sayangkan kita sudah mengeluarkan biaya mahal-mahal untuk sekolah. Sudah capek-capek orang tua menyekolahkan kita. Dan deskripsi menjelek-jelekan ini tidak pernah kita temukan di bangku sekolah, kawan. Dari SD sampai tingkat kuliah. Tidak pernah saya menemukan mata pelajaran mengunderestimate orang. Tapi saya nggak tahu juga sih Anda melakukan ini apakah karena Anda benci, tapi benci kenapa gitu. Apakah Anda pernah dekat dengan keluarga Pak Jokowi dan Pak Gibran? Apakah Anda pernah berbisnis? Entahlah, saya juga nggak tahu apakah job desk Anda seperti ini gara-gara ada yang mengendorse dan membayar Anda? I don't know. Who knows? Saya juga nggak tahu. Cuma Anda yang tahu, kawan. Sehat selalu, salam santuy. Aku nggak heran dan juga nggak kaget kalau Mas Gibran itu bahasa Inggrisnya bagus banget dan pronunciation-nya juga sangat enak didengar. Karena apa? Karena beliau adalah lulusan dari MDIS, di mana MDIS ini merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Singapura dengan fasilitas kampus yang nggak kaleng-kaleng dan juga nggak main-main. Mahasiswanya pun nggak mungkin cuma hadir dari Asia Tenggara, tapi juga datang dari belahan dunia lainnya. Otomatis komunikasinya menggunakan bahasa Inggris, nggak bakalan menggunakan bahasa pulu meskipun IPK-nya Mas Gibran itu 2,3 yang sangat diragukan untuk menjadi wapres kita. Tapi Pak Prabowo kan bukan orang bodoh, nggak bakalan sembarangan milih wapres, iya nggak sih? Cuman masalahnya ini kan kita tinggal di Indonesia, orang-orang yang membenci dan bukan junjungannya yang ada di pemerintahan, mereka itu bakalan pura-pura budek dan bakalan pura-pura nggak lihat. Oh ini AI, ini pasti editan, mana mungkin dia bisa ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Coba deh kasih pertanyaan, dia nggak bakalan bisa jawab. Lah, dikasih wapres yang kelihatan kerjanya salah, dikasih wapres yang nggak kelihatan kerjanya salah, dikasih wapres yang ketuaan salah, dikasih wapres yang kemudaan salah. Terus maunya apa? Seorang haters wakil presiden Gibran Raka Buming Raka bilang dia takut Mas Gibran malu-malu Indonesia di KTT G20. Dia juga ngaku deg-degan, takut bahasa Inggrisnya Mas Gibran jelek. Apa iya jelek? Nama haters itu Didi Leon Rich. Lewat akun TikToknya 22 November lalu, Didi bilang kalau akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Wapres Gibran buat mewakili Indonesia di KTT G20. Tapi masalahnya katanya Gibran yang berangkat, tapi dia yang deg-degan. Semoga aja itu orang gak bikin malu nama Indonesia katanya. Tapi ya buat jaga-jaga kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin malu nama Indonesia lanjutnya. Didi juga berharap ada satu momen di mana Mas Gibran ngomong pakai bahasa Inggris. Secara dia kan katanya lulusan luar negeri, masa nggak bisa pakai bahasa Inggris kata Didi. Netizen pun ramai-ramai berkomentar. Ngapain deg-degan om? Presiden aja percaya, tulis seorang netizen. Jangan ngepelein orang dong, emang kamu lebih bagus dari Gibran, tulis netizen lain. Beda ya, mengkritik sama ngehina, tulis netizen lain. FYI, Mas Gibran resmi ditunjuk mewakili Indonesia di KTT G20 karena Presiden Prabowo nggak hadir. Lokasinya di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan. Acaranya berlangsung tanggal 22 sampai 23 November 2025. Buat yang belum tahu, G20 itu forum antar pemerintah yang terdiri dari 19 negara serta 2 organisasi regional, European Union dan African Union. Forum ini dibuat untuk membahas isu ekonomi global dan kemudian berkembang ke isu yang lebih luas, seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, inovasi teknologi, dan stabilitas keuangan. Puncaknya disebut G20 Summit atau KTT G20, tempat para pemimpin negara bikin komitmen global. Nah, Mas Gibran hadir di sesi pleno ketiga dengan tema Masa Depan yang Adil dan Berkeadilan untuk Semua, Mineral Kritis, Pekerjaan Layak, dan Kecerdasan Artificial atau AI. Dalam pidatonya mewakili Indonesia, Mas Gibran menegaskan bahwa perkembangan teknologi, terutama AI, harus inklusif dan berkeadilan. Mas Gibran bilang AI bakal menentukan kekuatan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan. Tapi sekarang manfaat AI masih dikuasai negara maju dan perusahaan besar. Dia juga bahas soal mineral kritis, chip, dan pusat data yang ironisnya banyak bahan mentahnya dari negara berkembang. Selama ini negara berkembang cuma ekspor bahan baku, tapi negara maju nikmati nilai tambahnya. Jadi Indonesia dorong sistem global yang lebih adil.
Kayak pelatihan ulang pekerja, upah layak, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan akses teknologi. Mas Gibran nyebut Afrika, spesifiknya Afrika Selatan, sebagai mitra strategis Indonesia. Dia bilang Afrika is the future, karena potensinya gede, populasinya tumbuh, dan bisa jadi pintu masuk Indonesia ke pasar Afrika. Terlepas dari isi pidatonya Mas Gibran, dia pidato pakai bahasa Inggris loh. Dan bukan cuma berbahasa Inggris, tapi lancar dan clean. Ini Mas Gibran loh ya, yang ngomong pakai bahasa Inggris, bukan AI, bukan juga robot. Pesannya dapat, deliverynya oke, substansinya tegas. Jadi gimana Mas Didi? Pasti deg-degan nggak? Mas Gibran bikin malu Indonesia atau Anda yang malu karena salah prediksi? Next time kritik boleh, tapi jangan remehin gitu dong.